Nah, masih bersama kami, Saudara, di Breaking News Kompas TV. Ini penanganan pasca bencana banjir di sejumlah titik di Pulau Sumatera. Kita langsung bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Rio Yohanes, yang saat ini berada di Pantai Parkit, Padang Utara, Sumatera Barat. Rio, selamat siang. Saya melihat di belakang Anda itu ada kayu begitu dan juga wilayah pantai begitu. Bagaimana dampak banjir yang Anda bisa pantau di sana saat ini? Ya, Ian dan juga saudara, memang saat ini saya berada di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di sini, kalau untuk dampak banjir, kawasan sini memang pernah tergenang, hanya terdampak banjir genangan. Namun, bisa kita lihat di belakang saya, itu adalah gelondongan-gelondongan kayu yang dibawa oleh material banjir dari Kecamatan Pau, Kecamatan Kuranji. Di sinilah muaranya. Ini daerah Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji, itu adalah daerah paling timur dari Kota Padang. Dan inilah daerah paling barat, dan bisa kita lihat ini gelondongan-gelondongan kayunya tidak bisa dibilang gelondongan kayu yang kecil, ini gelondongan-gelondongan kayu yang besar. Sini bermuara semuanya. Dan untuk pembersihan sekarang di belakang saya itu sudah ada ratusan personil dari Dinas Kebersihan Kota Padang yang melakukan pembersihan, dan dalam pembersihan ini juga ada satu alat berat yang dikerahkan, dan beberapa gergaji mesin. Ini juga merupakan sejauh ini ada beberapa pihak, terutama dari Wali Kota Padang, mantan Wali Kota Padang 2 periode, 2003 sampai 2013, Fauzi Bahar menyatakan bahwasannya banjir ini dalam kurun 40 tahun terakhir ini adalah banjir yang paling terbesar melanda Kota Padang. Dan dalam hal ini Fauzi Bahar juga meminta pihak kepolisian, mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tentang kemungkinan adanya aktivitas illegal logging atau pembalakan liar di bagian hulu sungai, melihat banyaknya material-material kayu yang terbawa hingga ke muara laut ini. Demikian, Ian. Ya, Rio, apakah sudah ada keterangan begitu dari pemerintah setempat sebetulnya kayu-kayu ini dari mana? Kalau Anda lihat, ini kan berada di pantai, berarti di titik akhir. Ini muara ataupun titik awal kayu-kayu ini hanyut itu dari mana? Apakah sudah ada keterangan tersebut dari pemerintah? Ya, sejauh ini memang untuk kayu-kayu ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang keberadaan kayu-kayu ini. Apakah kayu ini hasil pembalakan liar atau hasil pembukaan lahan atau ada kegiatan apa yang di atas hulu? Ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait ini, karena hingga saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih fokus untuk melakukan pembenahan, perbaikan pasca banjir, karena kita tahu di Sumatera Barat sendiri ada 17 kabupaten kota yang terdampak banjir bandang yang menyebabkan 166 orang meninggal dunia, dan sampai saat ini masih dinyatakan bahwasanya 111 orang masih dalam proses pencarian. Untuk proses pencarian saat ini, di hari ini proses pencarian itu dimaksimalkan di 3 daerah terdampak yang paling parah, yaitu di daerah Agam. Di daerah Agam itu ada 2 titik, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Malala. Lalu di daerah perbatasan antara Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di kawasan Malimbo Enai. Di sana juga banyak korban, dan itu masih diintensifkan proses pencarian. Dan proses bantuan juga menjadi skala prioritas untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang ke daerah-daerah titik-titik yang belum bisa terjangkau. Dan dari hasil koordinasi saya dengan posko penanganan bencana, hingga saat ini memang masih ada 2 titik kawasan, terutama di daerah Kecamatan Palembayan, itu masih ada 1-2 titik yang belum bisa terjangkau. Dan untuk penyaluran bantuan memang masih menggunakan jalur udara. Demikian, Ian. Ya, Rio, tadi Anda sebutkan bahwa memang pemerintah Sumatera Barat belum ada keterangan resmi terkait apakah ada pembalakan liar ataupun illegal logging pada kasus ini ataupun bencana kali ini. Tapi apakah Anda sempat berbincang begitu dengan warga setempat? Adakah kesaksian dari warga memang ada aktivitas pembalakan liar di sekitar lokasi Anda saat ini berada? Ya, kalau untuk lokasi saya berada ini adalah muara, sementara aktivitas tentu aja berada di hulu, di bagian timur Kota Padang. Dan kemarin itu waktu saya bertemu dengan Wali Kota Padang, mantan Wali Kota Padang tepatnya 2 periode dia, dari tahun 2003 sampai 2013, dia menjabat sebagai Wali Kota, dan menyatakan bahwasannya ada kecurigaan untuk itu. Ada kecurigaan akan adanya aktivitas pembalakan di bagian hulu atau di dalam kawasan hutan. Karena melihat golongan-golongan kayu ini, ya, ada indikasinya ini hasil tangan manusia pemotongannya. Karena tidak sedikit dari hanya beberapa dari material kayu ini yang terlihat terbawa dengan akar-akarnya.
Ini kalau indikasinya seperti itu, kalau terbawa dengan akar-akarnya itu adalah karena dampak alam. Tapi ini kan banyak diantaranya yang terpotong-potong yang turun sampai ke muara sungai, muara laut ini. Demikian, Ian. Ya Rio, tentunya proses pembersihan sampah biasa begitu dengan gelondongan kayu yang besar berbeda. Anda melihatnya penanganan pembersihan kayu-kayu ini yang berupa gelondongan ini seperti apa? Apakah menurunkan alat berat yang Anda pantau di tempat Anda saat ini berada? Ya, untuk pembersihan memang sejauh saya melihat saat ini ada ratusan personel dari Dinas Kebersihan Kota Padang, pasukan oranye yang turun untuk melakukan pembersihan secara manual, dan juga ada 2 unit gergaji mesin yang digunakan dalam pembersihan, dan 1 unit alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan kayu-kayu yang ukurannya cukup masif, cukup besar. Di saat ini proses masih bekerja. Yang untuk kayu-kayu kecil diangkut secara manual dan dibawa dengan mobil-mobil yang sudah disiapkan oleh petugas di bagian depan. Demikian, Ian. Oke, pembersihan hingga pagi ini masih terus dilakukan dan pantauan dari Rio Yohanes di sana bahwa hingga pagi ini pembersihan dilakukan secara manual. Terima kasih sekali lagi jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Pantai Parkit, Padang Utara, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.